serta teman-teman dari SMK Bakti Ibu 3 Palembang dan panitia yang bertugas. Selamat sore untuk Bapak Ibu dosen serta staf yang sudah selesai menjalankan aktivitas. Dipersilakan untuk naik ke lantai 3 menuju ke open space karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Dan untuk acara hari ini sangat spesial, acara ngabuburit spesial. Hanya ada satu episode spesial di tahun ini dan itu jatuh pada hari ini. Dan kenapa dibilang spesial? Karena kita boleh ngabuburit bareng-bareng. Kalau kemarin cuma Pal Kontak Broadcasting aja yang ngabuburit di live, kitanya bisa ikutan di live. Sekarang kita ikutan offline, ya. Dan itu ada hadiah Kak Megista ya. Ya. Siapa yang pengen dapat sepeda? Ada boleh ikutan. Boleh. Caranya itu mudah banget. Tinggal komen di YouTube channel Pal Kontak TV. Ya, nanti pulang dari sini boleh nonton YouTube channel untuk langsung. Oke, sebentar lagi acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang uangnya apa kurang semangat? Kurang semangat. Kita ulang sekali lagi boleh? Boleh ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pas segala Oke, teman-teman bangun staff sekalian yang ada di sini, kita sama-sama dulu semuanya. Masih pada semangat semua ya? Masih. Yang lagi nonton live-nya masih semangat juga ya? Atau kalau misalnya teman-teman bosan nonton live-nya sendiri rumah, boleh nyusul ke sini Mbak Megista ya? Boleh banget. Dan kali ini Mbak Megista dan Mbak Nana nggak berdua aja. Betul. Kita kedatangan dari mana nih? SMK Bakti Ibu 3 Palembang. Tepuk tangannya dulu. Sama juga. Iya. Selain Mbak Nana sama Mbak Megista yang udah kenalan, boleh nggak kita kenalan sama 3 bidadari cantik di depan ini? Boleh. Kakak-kakak yang nungguin. Mau dari mana dulu? Dari kanan, kiri? Dari tengah. Dari tengah. Boleh. Halo, aku Vina Melinda dari kelas 11 OTKP atau MP1. Yang meminang maaf SMK Bakti Ibu 3 Karakita Putri. Tepuk tangan dulu dong. Ada dari TKJ, OTKP, TKJ lagi ya. Siapa di sini yang kemarin SMK-nya TKJ? Yang cewek ada nggak dari TKJ? Ada. Bisnis nih ya. Banyak yang bisnis. Oke, ini kalau boleh tahu nih, apa sih yang menurut kalian yang spesial dari sekolah kalian SMK Bakti Ibu 3? Siapa dulu Mbak jawab? Yang spesial dari sekolah kalian? Vina? Di SMK Bakti Ibu 3 Palembang itu kita ada namanya kelas Ibu Putri atau kelas unggulan, itu ada di jurusan TSN dan berakhir sama Yamaha. Jadi kalau udah tamat nanti bisa kerja di sana di Yamaha. Iya. Oke, jadi dapat rekomendasi gitu ya. Dan juga kegiatan-kegiatan event di sekolah kita itu yang aktif, banyak kegiatan sih. Banyak kegiatan. Apa yang paling kita suka? Misalnya kalau kelas meeting ya ada lomba-lomba gitu. Oke, next. Dari kelas meeting itu yang kelas unggulan itu berarti anak-anak yang ranking 1 gitu ya? Iya, itu terpilih gitu. Berarti yang berprestasi gitu. Iya. Oke. Kalau dari Neca ya dari sendiri gimana nih? Kalau keunggulan dari SMK Bakti Ibu 3 itu menurut aku di sana tuh acara setiap ada event-event itu dibuat meriah. Terus setiap ada acara itu dia kayak ada acara millennial competition pas itu tahun 2019 itu ada lomba-lomba dan Sumatera Selatan ya. Terus juga mengundang artis dari lokal sama impornya juga. Jadi menurut aku kalau di SMK Bakti itu seru. Setiap ada acara tuh meriah. Dimeriahkan semua, aku dirayakan ya kalau di Bakti. Kalau dari Putri sendiri
apa nih yang spesial dari sekolahnya? Sama sih, Putri juga suka sama acara-acara sekolahnya, kayak bener-bener dirayain gitu. Kalau habis ujian kan kelas meeting tuh jadi asik banget, refreshing gitu. Nih, kalau nggak salah ini Putri tuh kemarin pernah magang di Pakontek ya, benar nggak? Benar. Pas kapan tuh magangnya? Tahun kemarin dari bulan Februari sampai bulan Mei awal. Bisa diceritain nggak apa yang paling Putri ingat waktu di sana? Paling diingat itu pas juga jadi staff bagian di acara ngabuburit juga. Tapi tahun kemarin cuma muncul sebentar terus jadi kameramen lagi gitu. Kemarin kameramen, paling Iya. sekarang jadi pesertanya. Iya. Sekarang kelas? Kelas 12 kan udah mau lulus. Yang lain kelas 11. Kelas 11. Kelas 11. Oke. Nah ini mau kepo dikit boleh nggak kami Lista? Boleh, boleh. Ada nggak guru yang paling disukai atau paling disayangin di sekolah? Dari Nanda boleh. ini gurunya harus satu atau lebih. Yang paling. Kalau paling itu Mem Rahayu. Kenapa? Nanda suka banget sama Mem Rahayu itu karena metode pembelajarannya itu bagus gitu. Nanda sendiri suka bahasa Inggris, jadi pas diajarin sama Mem Rahayu itu cepet nangkepnya. Terus juga speak hal ini bisa sekolah dan jangan buat lupa dan aneh-aneh gitu. Dan itu kan ikut eskul. Kalau sama Ibu Haja, terima kasih soalnya sebelum kegiatan eskul itu didukung, bisa ngajuin kegiatan mau ada kegiatan ini dari eskul ini benar-benar disupport itu sama kepala sekolahnya. Banget tuh yang kalau disupport kayak gitu ya. Nah kalau misalkan di SMK Bakti Ibu tuh ada organisasi atau bisa kita sebut tuh ekstrakurikulernya ada nggak? Kalau dari kamu sendiri ikut ekstrakurikuler apa? Aku ikut, kita kasih pertolongan ke orang-orang, kita jaga melaksanakan unit kesehatan sekolah, jadi belajarin semua gitu ya. Oke, untuk pertolongan apa gitu, kita belajarin juga. Kalau dari Putri, kalau Putri pernah ikut eskul IT, tapi sekarang udah nggak aktif lagi soalnya udah kelas 12 ya. Iya. Pas di SO IT pernah belajar kayak cara buat hotspot, cara blokir website gitu. Yang ngajarnya juga Kak Efik tadi. Iya. Oke, kalau dari Nanda nih. Kalau aku ikut SO IT jaringan, yang ngajar Kak Efik. Terus iya. Terus kalau misalnya organisasi, aku ikut organisasi OSIS. Alhamdulillah aku sekarang dikasih jabatan sebagai ketua OSIS. Oh, OSIS tangan dulu dong. Ya, nggak semua orang bisa jadi ketua OSIS. Berat gak sih? Kalau masalah berat, semua itu pasti berat ya. Jadi menurut aku ya itu dijadikan pengalaman aja sih buat aku. Terus juga kalau alhamdulillah aku dikasih kesempatan buat jadi ketua OSIS. Jadi aku punya pengalaman mimpin organisasi. Terus juga aku bisa belajar dari jadi ketua OSIS tuh bisa mimpin adik-adik OSIS, teman-teman OSIS yang lain. Terus juga bisa mengorganisir kegiatan-kegiatan. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, nggak semua orang sekuat. Siapa tadi Nanda ya? Nanda. Untuk kakak-kakak di sini ada yang mau ditanyain untuk 3 bidadari di depan. Sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya nih, ya. Apa nak nanya di belakang? Hah? Iya, nak nanya IG-nya, nak nanya. IG-nya Oh, nah IG-nya, IG yang mana? langsung. Yang biru, pink, coklat. Hah? Oh, IG-nya yang dikasih tahu. Oh, udah boleh di-spill sama panitia. Oh, jangan di-spill ya. Oke. Ya, setelah segmen ini, mungkin teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut tentang SMK Bakti Ibu 3, boleh cari tahu di mana? Dari Instagramnya ada juga SMK Bakti Ibu 3 Palembang. SMK Bakti Ibu 3 Palembang. Apa Kak Megista mau nyampein sesuatu? Iya nih, aku jadi mau disclaimer lagi nih, aku mau ingatin lagi ke kalian. Jadi jangan lupa untuk ikutin ngabuburit bareng Palembang ini dari episode 1 sampai episode hari ini karena kita ada door prize berupa sepeda lipat yang bisa kalian dapetin pastinya. Cuma-cuma loh. Cuma-cuma tanpa biaya. Tanpa biaya sama sekali. Kalian Iya. bisa dapetin sepeda lipat. Gitu. Siapa tahu jadi rezeki buat kamu
atau mungkin kalau misalnya kamu udah punya sepeda bisa untuk keponakan, ya, atau yang untuk yang malas olahraga bisa juga, ya. Bisa juga. Iya, caranya gimana Kak Megista? Acaranya itu cukup mudah banget. Jadi kalian cuma perlu aktif komen di episode 1 sampai episode hari ini. Jangan sampai jangan harus aktif terus pokoknya. Iya, Harus aktif aktif terus. Itu aja sih. Jangan lupa mungkin waktu komentar itu disisipkan username Iya, Instagram betul. Kak Megista ya. Di Instagram jangan di private, jangan juga akun second, harus akun first gitu. Oke, terima kasih Kak Megista nih. Buat teman-teman masih ada peluang untuk memenangkan sepeda lipat Ya, ya. jangan lupa juga untuk follow Palkomtek dan juga PBC di Palkomtek dan klub-klub yang lain juga karena kita di gitu. Oke, mungkin nanti kita bakal sambung lebih lanjut. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dadah. Oke, untuk acara selanjutnya kita bakal ada live acoustic dari teman-teman SMK Bakti Ibu 3 Palembang. Iya, boleh bersiap-siap ya. Nanti kalau teman-teman yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng. Kalau nggak request boleh nggak? Pak, boleh nggak request? Boleh, boleh. Iya, yang nggak request atau yang nggak duet boleh. Boleh Robel sama Hari boleh nyanyi. Oke, mari kita sambut Acoustic Band dari SMK Bakti Ibu 3 Palembang. Tepuk tangan dulu dong. Tapi sebelum lanjut kita mau tanya-tanya bentar boleh? Kenalan dulu gak sih? Iya, kalau tadi cewek-cewek, sekarang bidadara-bidadara ganteng. Iya mana? Iya, dari yang main gitar boleh kenalan dengan siapa? Oke, perkenalkan nama saya Rabel Brigantara. Saya dari SMK Bakti Ibu 3 Palembang dari jurusan OTKP atau IMP. Dari OTKP. Sebelahnya ada siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Malizi dari SMK Bakti Ibu 3 Palembang, jurusan KSR. KSM. Kalau boleh tahu kenapa kalian yang berbeda jurusan bersatu menjadi teman seakustikan? Kalau masalah teman sih memang sudah dari SMP. Oh dari SMP. SMP mana kemarin? Bakti Ibu. Bakti Ibu juga. Lanjut sekolahnya SMK Bakti Ibu juga. Kalau Bakti Ibu ada rencana nggak lanjut? Oh iya, ya. Nah, Ramdal ini kalau nggak salah sama Fahri tahun kemarin juga ngisi ngabuburit di Palkomtek ya? Benar. Kalau boleh tahu nih kesan pesan perbedaan dari ngabuburit tahun kemarin sama sekarang gimana? Oke, perbedaan itu sekarang ini lebih seru ya Pak ya, lebih ramai nih kakak-kakak atau mbaknya nih ya. Ada kakak-kakak? Iya, kalau dulu tuh kita di ruang sana ya. Mm-mm. Benar. Oke, jadi sekarang lebih seru, lebih asik, lebih menarik lagi untuk ini ngabuburit Pak Pantai. Itu aja deh. Kalau Fahri? Yo, ini apa? Kalau kemarin kan di dalam ruangan, ini di luar ruangan, jadi kelihatan lebih rame gitu kan. Jadi biar seru. Lebih seru.
Terus kalau misalnya nih Fari sama Rabel, kalau kemarin itu deg-degan ya kalau nggak salah tahun kemarin, gugup. Kalau sekarang udah nggak gugup? Sama sih, makin Makin gugup. Tapi kalau nggak salah Rabel sama Fari udah sering main akustik di luar ya? Benar. Benar. Apa udah pernah ngisi acara sebelumnya? Kita juga. Iya. Di mana tuh kalau boleh spill dong ceritain ke kita? Sebenarnya sih tampil dikit-dikit lah, acara kecil-kecilan gitu, misalnya di angkringan kita nih diundang gitu di satu acara, misalnya acara ulang tahun orang-orang kaya misalnya kan. Nah itu kami di bidang itu dipanggil untuk nyanyi sedikit-dikit. Jadi itulah sih yang menarik untuk band juga. Oke, kalau gitu langsung aja kita sambut akustik band dari SMK Bakti Ibu 3 Palembang. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana bilana mahadaya asiwa demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku mewujudkan harapanku ya Rasulullah. Oke, tepuk tangan dulu dong buat SMK Bakti Ibu 3 Palembang ya. Kak Megista, gimana ya Kak Megista? Aku belum lihat Kak Megista. Halo semuanya, masih pada semangat gak nih? Suaranya dulu dong. Oke, sekali lagi nih ya. Masih ingat gak yel-yelnya? Harusnya ingat. Iya. Oke, kalau aku nyebut ngabuburit bareng Palkomtek, kalian jawabnya selalu asik dan berkah, gitu ya. Oke? Oke. Ngabuburit bareng Palkomtek. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Kalau nggak salah lah, di depan Palkomtek sekarang lagi ada bagi-bagi takjil ya? Iya betul banget. Kita nanti Iya. bakal live report juga di situ. Ada live report dari Kak Malika ya di sana. Apakah udah tersambung sama Kak Malika? Udah tersambung? Udah tersambung nih kayaknya ya. Iya, kita mau nonton live report bagi-bagi takjil. Jadi selain kita bakal ada buka bersama, kita juga ada bagi-bagi takjil di depan Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek Basuki Rahmat ya. Iya, takjilnya kalau boleh tahu tadi ada apa aja? Tahu nggak Kak Megista? Aku kurang tahu. Kurang tahu karena yang ngurusin ya konsumsi. Iya, halo Bapak Ibu yang baru menyusul, selamat datang, silakan duduk. Mahasiswa-mahasiswi Palkomtek yang baru datang dipersilakan untuk duduk ya. Jadi hari ini kita ada momen keakraban selain bersama mahasiswa-mahasiswa Palkomtek. Ada siapa aja? Ada dosen-dosen, ada staf-staf di Palkomtek juga, ada mahasiswa-mahasiswa Palkomtek juga, dan pasti ada tamu-tamu. Ada dari Panti Asuhan Talikasi. Iya, dan yang spesial dari SMK Bakti Ibu 3 Palembang ya. Udah siap karaokean sampai buka kan? Sampai azan ya? Sanggup nggak? Sanggup ya? Sanggup. Ragu. Iya, yang mau request lagu bisa
Iya, yang mau request lagu, yang mau ngajak duet bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya. Aus nggak sekarang? Lumayan ya? Lumayan. Puasa apa? Pasan. Tidak bayam? Tidak ya? Nah, alhamdulillah ya, yang puasanya masih semangat sampai sore hari ini, alhamdulillah. Gimana? Operator, apa live-nya udah jalan ya? Kita masih nunggu-nunggu nih ya, sambil kita ngobrol-ngobrol santai dulu di sini. Iya, sambil nunggu live reportnya nih buat teman-teman yang pengen tahu ada info terbaru apa di Palkomtek, itu bisa kunjungin di Instagramnya di @palkomtek. Oh iya, jangan lupa Mana juga mau infoin untuk teman-teman SMK dan SMA Palembang, kita bakal ada ngadain live turnamen Mobile Legends season ketiga di tahun 2024. Iya, langsung rame ya. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah tingkat SMA dan SMK bisa ikutan turnamen Mobile Legends. Diselenggarainnya kapan? Itu di akhir bulan April ya. Di akhir bulan April Palkomtek nih ya. di Palkomtek tanggal 27 dan 28 April 2024 ya. Cara daftarnya gimana? Langsung cek di Instagram _Palkomtek aja ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu prize poolnya berapa, itu Rp2.500.000. Offline venue-nya itu di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek Palembang. Alamatnya di mana Kak Megista? Alamatnya ada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Tepatnya ada di sebelah Hotel Aston atau di depan Rumah Sakit Hermina gitu. Iya, jadi kalau teman-teman dari arah Polda mau ke PTC, kita ada di deretan Hotel Aston nih. Betul, betul. Iya, jadi kalau teman-teman mau mampir ke sini boleh mampir. Ya, nanti bakal Mbak Nana sama Mbak Megista temenin Iya, di betul. Palkomtek ya. Kampus tour nanti bareng-bareng gitu. Iya, boleh banget. Terutama yang tadi mau ikutan turnamen langsung aja chat, karena kita hanya buka pendaftaran sampai tanggal 20 April aja. Oke. Iya. Berapa tim ya teman? Kita maksimal 64 tim aja ya. 64 tim. Langsung aja segera daftar nih ya. Iya, benar banget. Dan kalau nggak salah Mbak Megista ini salah satu brand ambassador dari e-sport Palkomtek ya. Tepuk tangan dulu dong. Iya, nggak ada yang nyangka kan hostnya hari ini adalah brand ambassador dari e-sport Palkomtek dan juga host utama di Palkomtek Broadcasting ya. Betul banget. Jadi kalau di Palkomtek mau ikut beberapa klub itu bisa. Bisa. Aku udah ikut 2 klub di sini di e-sport dan juga di PBC gitu. Nanti bentar lagi nambah lagi. Nambah lagi. Rencana mau kemana? Biar pinter coding. Oh, ke coding, iya. Sistem informasi ya? Iya, kelihatan. Iya. Mbak Nana mau sapa-sapa sekali lagi dari masing-masing program studi? Bisa? Bisa. Iya. Yang suaranya paling kencang itu dapat takjil duluan ya? Boleh. Tuh. Boleh, Udah ya. nunggu ya. Udah nunggu aja. Iya, gas. Dari program studi bisnis digital, mana suaranya? Curang ya? Dari program studi Sistem informasi mana suaranya? dari program studi informatika. Informatika pendiam galau. Oke, kita akan berjumpa di segmen selanjutnya. Kita akan langsung menuju ke tilawah dan juga nanti akan ada kuntung menuju ke buka bersama. See you and bye bye. Musik dulu nggak sih musik? Ini Kita ada kesempatan juga.
Apa ini? Triswaka, aku bukan jodohnya. Ada yang tahu lagunya? Tahu lagi langsung dibawain, oke. Langsung aja nih ya, langsung aja. Kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu Iya, tepuk tangan dulu dong buat Ronald dan Fahri. Ya kalau dari tadi itu, ntar Mbak Nama ambil mic satu lagi. Kalau dari tadi yang nyanyi itu anak SMK-nya, gimana kalau kita panggil guru kalian? Boleh. Siapa gurunya? Boleh dipanggil? Pak Anggi. Iya. Pak Anggi sini, Pak Anggi. Iya, tepuk tangan dulu dong. Kira-kira Pak Anggi ke depan mau ngapain? Nyanyi, sulap, apa lagi? Apa lagi? Nyanyi, sulap, apa?
Iya. Pak Anggi, ngapain Pak? Tetap ya. Ya, Bapak ya. Langsung. Inilah dia present dari Pak Anggi, guru dari SMK Bakti Budi Palembang. Oke, terima kasih untuk Pak Kontak. Ini spesial. Jadi yang ditampilin ini musik tapi dari mulut ya. Beatbox tahu beatbox ya. Dari beatbox kayak spesial dari guru SMK Bakti Budi Palembang. Boleh tepuk tangan? Ini bentar ya karena puasa jadi agak kering ya. Ini beatnya dadakan, kita pakai kata-kata Pak Kontak. Boleh semuanya ikut sama-sama ya. Oke. Bisanya segitu doang? Iya. Pak Anggi udah menges-menges tepuk tangannya segitu doang. Nah, jadi gimana Pak Anggi rasanya lagi puasa itu ke beatbox? Aduh, itu ujian terbesar beatboxer. Kalau beatboxer kan namanya beatboxer ya. Apalagi lagi buka nih, tampil. Iya, waktu-waktu krusial ya. Iya, sebenarnya bisa lama tapi sudah mulai kering gitu tadi. Udah mulai kering. Berarti soalnya Rabel untuk nyelesain sampai buko Pak. Oh, siap. Oke, ini selanjutnya kita akan langsung masuk ke segmen formal ya. Iya, boleh terima kasih Pak Anggi, Rabel dan juga Fahri. Tepuk tangan sekali lagi dong. Thank you Kak Megista. Oke, jadi langsung aja. Belum. Udah. Oke, jadi tadi ada beatbox dari Pak Anggi, gimana? Bagus salah nih. Pengen aja beatbox mas jadinya. Tidak. Kenapa tidak? Susah. Oke, bentar lagi kita bakal ada kata sambutan dari Palkomtek. Jadi kita bakal tunggu dulu ya. Oke, langsung aja nih ya. Oke, kita langsung aja panggil nih dosen dari iya. Ibu Adeline, wakil rektor 1. Boleh tepuk tangannya dulu nih. Kita bakal dengerin kata sambutan dari Ibu Adeline.
Ustadz Devri, kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu pengelola ya, pengurus dari Panti Asuhan Kalikasih, kemudian juga Bapak Ibu dosen dan juga para tamu undangan dan serta adik-adik yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali ya semangatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya juga maka kita bisa berkumpul di sini, masih diberikan kesehatan dan iman ya, sehingga bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan ngabuburit ya dan buka bersama di Institut Teknologi dan Bisnis Alkomtek. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dulu dari Bapak Rektor karena beliau belum bisa hadir di sini karena ada urusan ya yang belum bisa beliau tinggal. Makanya beliau mengamanahkan sambutan ini kepada saya. Saya juga mau ucapkan terima kasih nih kepada adik-adik panitia ya dari klub Alkomtek ya yang sudah menginisiasi kegiatan buka bareng ini ya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali semangat adik-adik semua yang sudah bekerja keras ya sehingga kegiatan ini dapat berjalan. Saya juga sangat mengucapkan terima kasih karena kalian sudah kompak ya sehingga kegiatan ini dapat berjalan, mudah-mudahan kegiatan dapat berjalan dengan sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Devri yang sudah bersedia mengisi ceramah ya, ceramah di hari ini. Semoga ceramah yang diberikan dapat memberikan motivasi ya dan semangat kita dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga di kesempatan ini ya di kegiatan buka bareng ini juga sebenarnya sebagai ajang silaturahmi antara aktivitas akademika di Alkomtek. Jadi acara ini sangat bermanfaat sekali di mana ada serangkaian kegiatan ya, mulai dari live streaming ya dengan adik-adik sekolah ya, terus juga ada kegiatan bakti sosial juga, dan mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan keberkahan ya. Demikian saja sambutan dari saya. Mohon maaf ya jika dalam penyambutan ini mungkin ada salah-salah sikap atau salah-salah perbuatan, itu semata-mata karena kami tidak sengaja gitu ya. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Demikian kata sambutan dari saya, semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah SWT. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita ke segmen selanjutnya nih ya. Ya, nah jadi di segmen ini kita bakal tampil tartil dan juga tilawah Al-Quran ya. Namanya siapa nih? Bambang. Bambang, oke. Jadi kita bakal sebentar lagi kita bakal dengerin tartil dan juga tilawah yang bakal dibawain sama Bambang. So langsung aja nih ya Bambang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy
yang bakal mengisi kultum itu baru saja sampai dan beliau mau sholat asar terlebih dahulu ya. Jadi untuk teman-teman nanti seputar kultum itu boleh bertanya ya. Kalau mau bertanya itu boleh bertanya, boleh seputar tentang ceramah yang dibawakan atau tentang hal lain itu boleh ditanyain. Untuk nanti yang ngisi acara itu ada Ustadz Devri ya. Kita tunggu sebentar sampai beliau selesai sholat, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, nanti kita akan balik kembali sekitar beberapa menit kemudian. Dadah.
Cek. Cek. Nanti gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngabuburit bareng Bang Kontek. Waduh, udah hilang fokus. Kita ulang sekali lagi ya. Ngabuburit bareng Bang Kontek. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Sebelumnya Mbak ucapkan selamat datang kepada tim dari Peduli Insani Indonesia, serta ada Ustadz Devri atau biasa disapa dengan Bang Devkan, ya. Kalau yang udah tahu Instagramnya, hari ini beliau mau menyampaikan kultum menjelang buka puasa, ya. Kita langsung aja sambut bergabung bersama kita, Ustadz Devri. Iya boleh Kak, silahkan. Iya. Kak tadi kejebak macet ya. Alhamdulillah. Cek. Iya sudah. Nggak tukar. Tidak. Tidak. Iya. Oke Pak Ustadz, ini Ustadz Devri, atau kalau misalnya teman-teman mau agak akrab boleh dipanggil Kak Devri. Boleh ya. Kita langsung aja ini dia kultum ngabuburit bersama Pak Kontek bersama Ustadz Devri. Berapa jam? Ayo. 3 jam, lanjut buku gitu. Sampai maghrib. Maghrib hari ini atau maghrib besok? Maghrib besok. Jadi tidak ada sahur, tidak ada buku. Iya. Lagi diet kalau wong sini. Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa din salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adik-adik mahasiswa Palkomtek dan juga anak-anakku dari Panti Tahfiz Tali Kasih, ada juga Pak Untung selaku pengurus dari Panti Tahfiz Tali Kasih, yang insya Allah hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil bisa tak dikecilin? Kami ceramahnya ke sini banyak santri kalau tak perlu diceramai lagi. Nah, itu ngomong ini lagi kalau diceramai. Ya mana panitia? Ya ceramahnya ke sini ya. Ini kan santri nih, sudah pasti insya Allah aman. Nah ini yang puasa cuman kalau ada bukber. Alhamdulillah hari ini adik-adikku mahasiswa Palkomtek, salam kenal. Nama saya Bang Devkan. Ya, insya Allah hari ini kita sharing mengingat bagaimana kewajiban kita sebagai umat manusia yang hari ini melaksanakan salah satu amalan-amalan yang baik. Salah satunya menyantuni anak yatim duafa penghafal Al-Quran. Ya, jadi insya Allah hari ini tidak akan sia-sia pertemuan kita. Karena setiap pertemuan itu sudah pasti ada hikmah di baliknya. Pertemuan antara Adam dan Hawa, kalau tidak bertemu Adam dan Hawa maka tidak akan ada keturunannya anak cucu Adam.
pertemuannya antara Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Seandainya tidak ada Khadijah, maka tidak ada perjuangan Islam pada masa jahiliyah. Kemudian pertemuan antara kita, maka tidak ada tausiah dari Balkontek hari ini, ya. Jadi insya Allah tolong dipasang telinganya baik-baik. Yang lagi pakai headset boleh dibuka, ya, didengarkan baik-baik. Insya Allah ada kebaikan yang akan disampaikan hari ini. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku juga yang dimuliakan oleh Allah. Apa hikmah dari berbagi? Jangan-jangan kalian mengadakan acara ini, ya, tidak tahu hikmah berbagi itu apa, ya. Hikmah berbagi itu tidak sekadar memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, tidak. Lebih luas dari itu. Kalian berbagi biasanya karena apa? Berbagi biasanya karena apa? Satu, karena punya sesuatu, mengharap sesuatu. Dua, kalian berbagi biasanya karena apa? Karena apa? Kalau berlebih nanti saya kasih rekening saya, ya. Berlebih tadi. Ya, punya harta yang lebih banyak, ya. Apalagi yang menyebabkan kita ini suka berbagi? Apa? Oh, ya, pengen bermanfaat untuk orang lain, ya. Bohong. Semuanya itu bohong. Benar tak? Yang benar itu kalian bagi sesuatu kepada orang lain karena kasihan. Betul? Betul tak? Betul. Betul tak? Betul. Ada pengemis dikasih karena kasihan. Emang kalian mau ke Davina Skincare terus sedekah 2.000 mau? Enggak kan? Kenapa? Enggak, kasihan sama Davina. Kita yang kasihan kalau ngeliat dia. Iya kan? Dia mobilnya banyak, kita masih pakai motor, ya. Vespa yang dimiringin supaya di engkol itu. Gitu kan? Berarti apa? Kita sedekah itu karena kasihan. Ternyata sedekah karena kasihan ini bisa merusak tauhid kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena seolah-olah kita yang memberi rezeki pada orang lain. Betul? Betul. Kita ngerasa kasihan sama Pak Yusuf misalnya. Kasihan nih, ya. Aku kasihlah 2.000. Kasihan, seolah-olah kita yang memberi dia rezeki. Padahal kita ini lebih membutuhkan sedekah itu. Percaya nggak kita butuh sedekah? Percaya, ya. Bukan berupa materi yang kita butuhkan sedekahnya, tapi belas kasih Tuhan. Buktinya apa? Tadi yang pertama, sedekah untuk mendapat balasan. Berarti yang mengemis itu kita apa orang yang kita kasih? Ya? Iya, makanya saya selalu bekali anak-anak binaan dari Peduli Insani Indonesia. Betul. Tepuk tangan dulu, bagus jawabannya. Iya, makanya saya selalu sampaikan sama anak-anak binaan saya, nah jangan pernah minta. Mereka ngasih, orang lain kasih, itu untuk mereka, bukan untuk kita. Jadi setiap orang lain memberi kepada kita, berarti dia sedang minta pertolongan sama Allah lewat kita. Makanya saya sampaikan sama anak-anak binaan saya, jangan pernah minta. Jangan pernah minta, ya Allah, semoga donatur banyak di sini. Tidak perlu. Kita harus berdoa, ya Allah lancarkan rezeki donatur supaya ia bisa berbagi, tidak pada kita saja, kepada semuanya, ya. Jadi sejatinya kalau kita menyantuni anak yatim, menyantuni orang duafa, yang butuh itu kita, ya. Cuman kebanyakan dari kita salah persepsi. Ada duit 20.000 di kantong, gak mau sedekah. Kenapa? Takut kalau 20.000 disedekahin habis. Padahal konsep sedekah gak kayak gitu. Kata sedekah 20.000, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Percaya enggak? Percaya? Mana kotak infak dikeluarkan? Ya, begitu. Konsepnya kita melakukan sedekah itu meminta pertolongan Allah. Apa yang diminta? Pertama kesehatan.
Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari mengatakan, sedekah itu sebagai asyifa, penyembuh. Jadi kalau kita sakit, sedekah. Ada orang tua yang sakit bertahun-tahun, ajak sedekah. Sedekahkan. Ya, Bapak ada apa, Pak? Bapak ada tanah, Bapak ada rumah, Bapak ada motor, Bapak ada mobil, sedekahkan, Pak. Aku tidak punya apa-apa. Lah, diam lah, Pak. Tidak punya apa-apa, diam ya berarti, Pak. Kemudian apa? Sedekah itu menolak bala. Dengan sedekah, banyak kejadian yang harusnya ditimpa musibah jadi teralihkan. Tidak jadi terkena musibah karena sedekah. Coba seandainya ada duit 271 triliun disedekahkan. Gak mungkin pakai seragam orange. Seragamnya biru, Lazada. Ya, begitu. Kenapa? Kalau konsep sedekah sudah paham bahwa sedekah itu untuk diri kita, maka mulai hari ini kita nggak lagi pikir-pikir soal sedekah. Ya, nggak pernah takut lagi soal sedekah. Ya, begitu juga dengan anak-anak santriku. Ya, nanti kelak ketika kalian pegang duit sendiri, ya, berapapun ada di kantong, belajar untuk sedekah. Ya, donatur ngasih ke anak-anak, ya, ke kalian bukan untuk kalian, tapi untuk mereka, ya. Tapi kalian dapat keberkahan berupa uang tunai, berupa sembako. Itu semua keberkahan, tapi bukan untuk menolong kalian. Mereka menolong diri mereka sendiri. Inilah konsep sedekah yang harus dipahami oleh semua orang, sehingga yang diberi sedekah tidak merasa rendah, yang memberi sedekah tidak merasa tinggi. Kebanyakan yang memberi sedekah merasa tinggi. Betul? Betul. Sedangkan yang diberi merasa rendah. Betul? Betul. Karena konsepnya salah. Dipikir kalau memberi itu dia yang tinggi, yang menerima itu dia yang rendah. Padahal yang memberi itulah yang sedang rendah. Kenapa? Berarti dia sedang meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mulai sekarang kalau misalnya kita butuh pertolongan Allah, awali hari-hari kita dengan sedekah. Sedekah yang paling singkat apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, kata Nabi. Senyum manismu di depan saudaramu sedekah. Ya, yang rainya masem, kecut. Nah, mulai sekarang belajar sedekah. Sedekah senyum. Kemudian apa lagi? Kata Nabi, sedekah terbaik adalah menyingkirkan duri di jalanan. Coba perhatikan, ada sampah di depan rai, kadang kita tijek. Betul? Betul. Padahal sedekah paling ringan menyingkirkannya ke tepian jalan atau membuang ke tempat sampah. Saya kalau ketemu sampah di jalan, saya ambil, saya singkirkan. Enggak, ini enggak lucu. Jangan dipikir ada punchline-nya, enggak. Soalnya tadi nunggu itu mah. Enggak, ini beneran serius ini. Itu lucu ini pasti. Enggak, ya. Ini cerita benar-benar. Ada sampah di tengah jalan, saya pinggirkan atau saya buang. Fungsinya untuk apa? Kalau minimal orang tidak menginjaknya, ya, atau minimal orang lain tidak tergerak untuk buang sampah juga. Bayangkan kalau ada sampah, orang yang lewat pasti ikut buang sampah, terus bilang, itu aja ada sampah, 2. Datang lagi satu orang datang bawa sampah, 3. Terus kalau seandainya ada 20 dalam sehari yang buang sampah, jadi tumpukan sampah. Bayangkan kalau kita singkirkan satu sampahnya dan orang lain tidak melihat itu tempat sampah, maka tidak ada yang buang sampah di situ, dampaknya besar untuk kita. Itu sedekah yang paling ringan. Ya. Jadi hikmah dari menyantuni anak yatim dan duafa, orang-orang yang perlu dibantu, adalah hakikatnya pertolongan untuk diri kita sendiri. Ya. Berapa menit lagi? Masih lama. Sanggup 2 jam lagi ceramah? Ya, saya yang tak sanggup ya, sampai buka. Saya sampai buka saja ya. Itu hikmahnya. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Abu Jaham bin Al-Adawi, Huzaifah bin Al-Adawi. Abu Jaham pernah bercerita, saat itu sedang berkecamuk perang Yarmuk. Di perang Yarmuk ini, aku membawa sebuah ember dan aku berniat mencari sepupuku yang sedang ikut perang.
Aku ingin berikan ember ini minum kepadanya, kemudian akan kubasuh wajahnya. Karena sejatinya itu pasti syuhada. Kalau mati dalam keadaan perang, syuhada. Ada yang mau jadi syuhada? Ada, betul. Tolong Bu Rektor atau siapa, Bapak Rektor ya, nanti disiapkan tiket untuk diberangkatkan ke Gaza. Masya Allah. Ya. Kalau saya jihadnya masih memperjuangkan untuk keluarga dulu ya, memperjuangkan hak anak yatim. Tepuk tangan dulu dong, siap jihad fisabilillah ya. Pulang ini izin sama mama ya. Saksi ya semuanya. Oke. Sama dong, nggak punya bapak juga. Sama dong. Oke, kita lanjut. Abu Jaham bercerita, dia bawa ember sama air, diniatkan diberikan minum kepada sepupunya. Dia bawa dan akhirnya ketemu dengan sepupunya dalam keadaan kritis, kehausan. Beliau bilang, sampaikan sama sepupunya, wahai saudaraku, izinkan aku memberikan engkau minum. Orang kalau sakaratul maut itu haus. Akhirnya dia cendok air itu, ternyata di belakangnya ada seorang laki-laki berteriak juga kehausan. Maka sepupunya bilang, akhi, saudaraku, silakan engkau bantu dulu pria itu, aku bisa menunggu, katanya. Maka Abu Jahal pindah ke tempat pria yang kehausan tadi. Setelah sampai di tempat pria yang kehausan tadi, dia bilang, wahai pemuda, bolehkah aku memberikan engkau minum? Beliau bilang dengan senang hati. Saat dia mencendokkan air, ternyata di ujung sana ada suara seorang yang tengah kehausan juga. Laki-laki ini menahan tangannya. Nanti saja kau berilah dulu minum untuk orang yang di seberang sana. Akhirnya Abu Jaham berlari menuju orang di seberang sana yang dalam kehausan tadi. Sampai di depan pria itu wafat. Tak sempat dikasihkan air minum. Akhirnya Abu Jaham kembali ke pemuda yang sebelumnya. Ternyata pemuda itu juga wafat. Kemudian dia kembali ke sepupunya juga wafat. Ya. Jadi hikmah di balik kisah ini adalah mengutamakan, namanya isar kalau dalam agama Islam, mengutamakan kebutuhan orang lain dibanding kebutuhan diri kita sendiri. Itu adalah jihad terbesar. Ya, mulai hari ini ayo peka sama kawan-kawan di kelasnya, ayo peka dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, sampaikan, butuh bantuan ya. 2 menit lagi tanya jawab. Ya, terima kasih. Ya, ini tanggung jawab Anda, saya lupa materinya. Ya, hikmahnya adalah isar itu merupakan jihad tertinggi. Mulai sekarang perhatian dengan kawan-kawan di kelasnya, perhatian dengan saudara di rumahnya, perhatian dengan orang tuanya, tanya apa yang dibutuhkan. Itulah jihad tertinggi kita saat ini. Mulai sekarang cari peluang jihad yang baik di rumah kita, di tetangga kita, di kelas kita, dalam persahabatan kita. Mungkin itu saja, kita lanjutkan sesi tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi naik lantai 4, enggak dikasih kursi lagi saya. Kursi. Oh, udah bercanda. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, nak tanya boleh, Ahi. Tidak nak tanya Ahi. Cara berangkat untuk jihad. Betul. Apa? Dapat jodoh, gampang. Sudah punya uang 271 triliun belum? Sudah bisa bikin acara di Disneyland belum? Oh ya udah, baca jomblo ya. Enggak. Ya enggak, bercanda. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Itu pertanyaan serius atau main-main? Serius ya? Saya jawab ya, kalau begitu ya. Bismillah, saya salah satu praktisi nikah muda. Saya nikah di usia 23 tahun, istri saya nikah di usia 21 tahun. Tepuk tangan dulu guys. Mahar yang saya berikan saat itu, saya tidak bisa kasih mobil, saya tidak bisa kasih emas, saya nggak bisa kasih rumah. Saya kasih mahar buku karya sendiri, judulnya Kepercayaan. Kemarin di podcastin di bawah. Nonton nggak? Nonton ya? Nah itu ya, di podcastin di bawah ya. Dapat jodoh itu sebenarnya gampang. Pertama, mengerti dulu makna dari menikah itu apa, esensi dari nikah itu apa. Cek. Nah ini kartu gue. Tolong jangan geret saya ke politik ya.
Sudah berapa kasus loh Ustadz itu ditusuk orang. Tolong ya, saya mau tenang-tenang saja ya, jangan sampai mobil saya dikempesin nanti gitu. Mendapatkan jodoh itu harus pahami dulu makna menikah. Yang pertama, menikah itu untuk ibadah, sehingga kecantikan ya, kekayaan ya, itu nomor sekian. Yang dicari pertama adalah agamanya dulu. Kalau dia cantik, berpendidikan, kemudian dia kaya, tapi agamanya tidak ada, berapa banyak laki-laki yang akhirnya menderita dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi yang pertama, pahami dulu bahwa nikah itu ibadah. Ya, ini ceritanya nyantumin anak yatim dan pertanyaannya soal nikahnya lucu nih. Ya, pahami dulu bahwa nikah itu ibadah, maka sejatinya segala kegiatannya bernilai ibadah. Kalau sudah niatnya ibadah, jangan pernah berpikir untuk hal lain. Ya, jangan pernah berpikir untuk hal lain. Saat sudah sampai ke tujuan utamanya bahwa menikah itu ibadah, kita harus pahami konteksnya. Laki-laki ibadah terbesarnya dalam menikah adalah sabar. Wanita ibadah terbesarnya saat menikah adalah syukur. Karena banyak wanita tidak bisa bersyukur dan banyak laki-laki tidak mampu bersabar. Akhirnya nikahnya setengah jalan. Nah, kalau misalnya sudah paham konteksnya, oh berarti aku harus cari wanita yang agamanya kuat, kemudian aku harus bersabar dalam pernikahan. Yang ketiga baru ikhtiar. Nah, biasanya kalau ikhtiarnya di awal konteks dalam pernikahannya nggak ngerti, maka ngertiin dulu nikahnya, sudah itu baru ikhtiar. Kalaupun nanti tidak dapat, tidak ada yang mau, belum jodohnya, insya Allah Allah siapkan jodoh terbaik. Jadi terkadang sepatu saya dengan sepatu bapak itu tidak muat pak. Sepatu bapak dengan sepatu saya tidak muat. Betul? Maka kalau kita sudah paham konteks pernikahan, Allah akan siapkan yang cocok dengan kaki kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Anda sudah ikhtiar, sudah ngerti konsep, sudah ngerti ibadah, ikhtiar, belum dapat pasangan, berarti Allah lagi siapkan orang yang lebih baik daripada dia. Tepuk tangan dulu dong. Semoga berjodoh dengan jodohnya ya. Jangan dipikir saya ini nikah langsung dapat, enggak, perjalanannya panjang sekitar 50 tahunan. Kan umurnya tadi 23 nih. Oh iya. Ya, panjang perjalanannya. Mulai dari ketemu orang yang salah, dihianati, menghianati, sampai akhirnya ketemu sama Islam. Islam itu indah, dihadirkan wanita yang baik untuk kita. Masya Allah. Berarti boleh nanya enggak? Jangan, jodoh juga. Enggak. Ya, tolong kembalikan ke anak yatim ya. Iya benar, ini mau nanya. Kan kalau di keluarga dan lingkungan sekitar kita itu juga ada anak yatim, piatu, yatim piatu. Itu yang mana kita dahulukan? Itu anak di panti asuhan, ataukah saudara kita terdekat kita yang lebih didahulukan kalau kita punya sesuatu yang ingin diberikan gitu? Terima kasih. Kita harus tahu dulu bahwa infak dan sodakoh itu beda. Kalau sodakoh kepada siapapun, mau dia kaya, mau dia baik, mau dia jahat, sedekah kepada siapapun boleh. Karena asal kata sedekah adalah sodakoh atau sitik, yang berarti benar, pembenaran. Ya, jadi untuk sedekah kepada siapapun boleh. Tapi kalau untuk infak terbaik yang pertama adalah kepada anak dan istri. Itu yang pertama. Nanti kita bahas anak yatim. Kepada anak dan istri untuk laki-laki yang sudah berumah tangga. Kalau belum punya, kepada orang tua. Itu infak terbaik. Banyak orang sedekah santunan sampai puluhan juta, orang tuanya sampai pakai baju itu aja. Banyak kejadian kayak gitu. Rela kita sedekah, ya, ke orang lain, tapi orang tua kita jangankan mau kita kasih duit, ya, malah kita yang minta duit sama orang tua, ya. Maka infak terbaik yang kedua adalah kepada orang tua. Baru kita masuk ke terusan-terusannya. Siapa itu? Yang pertama, yatim. Ya, anak yatim ini kategori orang yang sepakat jumhur ulama bahwa yatim itu dikategorikan sebelum ia balik. Jadi kalau sudah balik tidak yatim lagi, ya. Nah, saya tidak yatim lagi, ya. Jadi kalau mau dikasih zakat, ke yang lain dulu, ya. Tapi kalau mau boleh. Iya, itu ya. Closing. Nanti ya jawab dulu.
Setelah yatim, orang miskin. Miskin ini siapa? Orang yang punya uang tapi tidak cukup menafkahi keluarganya. Itu miskin. Jadi bukan tidak punya sama sekali. Miskin masuk dalam kategori du'afa. Jadi kalau ditanya yang mana yang paling afdol, ke keluarga dulu. Lihat keluarga kita, lihat saudara kita, sudah selesai, baru kedua keluar. Yatim, miskin, du'afa, fisabilillah, orang yang terlilit hutang piutang, hamba sahaya. Ada di sini hamba saya? Tidak ada ya. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Penuntut ilmu itu fisabilillah. Anak-anak santri ini kenapa kita undang di sini? Beliau fisabilillah, lagi tahap menghafal Quran ya nak ya. Lagi tahap menghafal Quran. Fisabilillah berhak diberikan infak, zakat, sedekah. Ya, maka yang paling afdal lihat dulu di rumah, baru kita lihat keluar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, tadi disuruh closing ya. Adik-adikku, anak-anakku, ibu bapak sekalian, guru-guru, dosen-dosen, dan juga para tetua yang ada di sini, izin menyampaikan, tidak maksud guru menggurui, bahwa sejatinya konsep berbagi yang selama ini kita pegang itu kerap kali salah. Hari ini tidak mungkin Allah mendatangkan saya dari Sematang Morang, kemudian ke veteran sana, ke Bulog, habis itu saya ke The Out Hotel, habis itu saya ke sini meninggalkan anak istri saya. Tidak mungkin sia-sia, pasti ada rencana Allah. Nah, mungkin hari ini Allah berencana untuk sama-sama mengajak kita kembali kepada fitrahnya kita. Apa fitrahnya kita? Dalam Quran surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Seluruhnya kita ini merugi kalau kata Allah. Rugi kalau kita nih yang nyekel kamera, ya, yang ngomong di depan, yang dengeri, yang ketawa hahaha dari tadi, rugi kalau. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, hari ini bisa jadi Allah mempertemukan kita untuk senantiasa sama-sama mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu saja, mohon maaf kalau ada kesalahan. Doa enggak ya? Dosa? Boleh Ustaz langsung doa dulu. Oh, doa ya. Jadi itu tuh, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diangkat tangannya, tundukkan kepalanya, ikhlaskan di dalam hati bersama-sama. Semoga rangkaian acara kita hari ini bernilai pahala di sisi Allah. Ya, semoga kegiatan kita hari ini menambah keberkahan kehidupan kita baik di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Wa ma sabbahna wa ma halalna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratin habibina wa syafiina wa qurrati ainina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wa mursalin wa ala suhada'i was salihin wat tabi'in was sahaba wal ustad wal ustazana birahmatika ya arhamar rahimin. Khususan abana wa ummahatina, Allahumma atik riqabana wa abauna wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadana minan nari ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa balighna fi lailatul qadar. Ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, Allahumma innaka 'afuwun karim, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim.
Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Palestin wa dammir a'da' ad-din wahmi hauzatal Islam wa jama'a kalimatal muslimin alal haqqi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaat pertemuan kita hari ini. Kalau ada kebaikan silakan ditelan mentah-mentah, karena sejatinya kebaikan itu datangnya dari Allah. Kalau ada hilang kata, hilang perbuatan tak enak dilihat, tak enak didengar, itu datangnya dari kami pribadi. Mohon maaf. Afwan minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima itu mic yang dijepit. Oh iya. Kira Tadi Ustaz Bogesek kedengeran sama operator kami. Oh. Oke. Oh iya, untuk acara selanjutnya menjelang berbuka puasa, kita akan bagi-bagi THR untuk sambung ayat. Tapi sebelum itu kita mau penyerahan secara simbolis dulu. Sedikit bingkisan dari Pak Komtek, ya, yang akan diserahkan oleh Ibu Adeline selaku Wakil Rektor 1, dan boleh dibantu untuk perwakilan dari Peduli Insani Indonesia Kak Ahmad Yusuf serta anak-anak. Secara simbolis aja, nanti langsung foto bareng. Simbolis dulu Kak, habis simbolis kita foto bareng. Iya, boleh Ibu Adeline menuju ke sini. Iya. Iya, dokumentasi boleh ya dibantu Ibu Adeline, boleh dibantu serahkan secara simbolis ya. Ya, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, cukup? Tahan dulu. Sudah? Gak banyak dokumentasi hari ini ya. Ada 100 kamera. Sudah, baik. Terima kasih Kak Yusuf. Boleh langsung disimpan untuk teman-teman. Terima kasih Adek dan adik-adik Panti, boleh foto bareng nggak langsung? Ibu Adeline boleh foto bareng dulu? Iya, sama adik-adik Panti semuanya. Boleh yuk. Orang tua pendamping, anak-anak juga boleh. Devri dan adik-adik Bapak pendamping, terima kasih. Oke, ini yang ditunggu-tunggu karena bentar lagi kita akan buat takjil. Takjilnya di sebelah sana. Kita akan Waduh. ya, kita akan buat takjil. Jadi yang terakhir tidak dapat ya. Oh, tidak dapat galau ya. Tapi sebelum itu kita tadi pagi ada mention untuk dress terunik di acara hari ini. Siapa? Aku. Bapak namanya Rama, Raja, siapa lagi? Yang cewek-cewek mate suaranya, yang cewek
Nadia. Hah? Oh itu, siapa lagi yang menikah? Soekarno. Oh Soekarno. Iya, langsung aja kita akan umumkan untuk dress code paling unik hari ini. Siapa Kak Uli? Yang sudah bisa kita lihat ya, siapa yang paling unik di sini? Yang paling lain. Iya, yang paling lain banget pokoknya. Langsung panggil. 3, 2, 1. Boleh, Bapak Rajas. Bapak. Kepada Bapak Rajas. Iya, boleh Bapak. Waduh, coba pencak silat dulu. Coba pencak silat dulu. Mana? Wah. Iya, Bapak. Tolong dong, itu kamera diabadikan dulu. Mana? Coba tunjukkan pencak silatnya dulu, Bapak. Halo. Jadi mau tanya dulu nih, kenapa kamu pilih kostum yang seperti ini? Karena sarung saya lagi dicuci. Alasannya karena sarung lagi dicuci. Iya, tadi pagi kan mau pakai sarung, tapi dicuci jadi pakai ini aja. Ya, tapi nggak apa-apa, karena sarung kamu dicuci jadi kamu menang kostum terunik ini. Iya. Iya, alhamdulillah. Apa ada pesan-pesan tuh mama di rumah? Hah? Pesan-pesan untuk orang di rumah. Iya, pakai. Mama, aku bangga gitu. Masuk TV, Mak. Bermuda dengan yang manis. Wah. Udah, oke. Ini kita ada THR ya. Lemak lah. Ini buat kamu karena kamu sudah apa? Kostum terunik gitu ya. terima kasih. Ya, alhamdulillah. Boleh difoto dulu ini. Boleh, oke. Sudah? Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus kita ada satu apa lagi nih di tangan aku. Kita bakal apa namanya? Ini mic ada di saya. Nyala itu. Bakal sambungan ya buat adik-adik yang pakai kostum warna merah ini. Yang pecinya di PK Raja. Iya. Oh ini weh, Rajas minjem ya? Rajas sekali. Boleh? Iksan, masuk. Boleh. Dia bakal ngasih berapa ayat tuh? 100? Satu surah aja. Satu surah. Nah, kok nanti kalian tebak. Bukan tebak apa? Lanjutin. Sini. Boleh kau yang ngomong? Jadi untuk adik-adik yang bisa sambung ayat dari saya akan dapat THR lagi dari kakak ini. Oke? Paham tuh? Bahasa Arab aja nih. Oke. Aku udah tahu, weh. Ini. Mohon dikoreksi saya. Pakai nada. Sabar. Untuk anak panti aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Silakan. Angkat tangannya, yang bisa jawab angkat aja tangannya. Kita nggak pakai sistem bel. Angkat aja. Diangkat. Ayo bucu hands up. Kalau belum bakal ganti lagi. Belum? Pas. Oke. Jangan malu-malu. Just 50. Lebih susah. Yang lebih, wih. Iya, yang lebih susah. Surah Yasin. Oke. Anas beda sih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Silakan. Yang ini. Siapa namanya? Siapa namanya? Bambang. Ini bukan Bambang main bola. Saya Selana. Saya Selana Azal. Ulangi dari rumah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Oke, karena kamu sudah benar menjawab semua ayat dari pesan ini THR buat kamu lumayan loh dimasuk. Sama-sama. Lagi lagi. Oke. Lagi, sikap lagi. Habis. Azan. Nah, ini kan aku tahu kalian sudah tidak sabar lagi nak bungkor kau lapar aus kan? Aku tahu lapar aus banget kan. Ini kita mau azan sebentar lagi karena sudah mendekati waktu buka. Jadi, oh ya 5 menit lagi. Sabar. Kau jangan aus kau aus. Jangan kayak itu. Sabar. Oh iya, kau tinggal situ terus ya. Tenang baik, dapat tenang baik kau dapat. Jangan merasa seperti itu. Seru. Ini tolong nah, yang di depan ini nah adalah kausan. Hei, yang di depan ini nah jangan jingok terus dari tadi. Kasihan jingoknya. Jingok terus. Oh ya, oke yang azan. Masya Allah. Start. Wih. Iya. Kan pakai ini apa? Ya. Iya. Di mana, Pak? Sabar ya. Di sini. Kau juga, kau yang di sampingnya. Oh, kau yang azan. Kau yang azan. Widi, dia yang azan, Widi. Dia yang azan. Nah. Mana bisa kau ni? Azan apa boleh? Kau yang pegang ini kan? Nah, alhamdulillah. Pegang lagi. Dua kan. Oh iya, saya Kak Uli ya, cewek. Itu safety di sana. Atau buat yang itu teman-teman. Berapa lagi mah? Berapa menit lagi? Menit. Tunggu dia 9. Ya. Azan jam 6:09 tak? Sepertinya. Yo. Hah? Oh, ya. Mana minuman aku, Cuk? Minuman aku mana? Aku sih kok. Oke, ini sudah memasuki waktu azan kepada Widi. Buka dulu, Nek. Oh, buka dulu ya. Azan dulu, buka dulu. Oh, baru azan. Nah, cuma belum azan langsung kok. Dah, azan dah. Nah, Widi lah. Situ ya. Lap dulu di sini. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berbuka puasa. Teman-teman, untuk yang ingin sholat diaturin itu di lantai 4 yang musolanya bergantian. Untuk wudhu itu ada 2 keran dan musolanya kita space-nya belum terlalu besar. Jadi untuk teman-teman nanti bergantian aja ya untuk yang ingin sholat. Ya, terima kasih. Selamat menikmati buka puasa hari ini. Dah, masuk dia kok. Assalamualaikum, pempek bagi dong. Bagi. Mana dah? Cekit. Mana dah? Cekit ya? Apa bebek apa ni? Jangan bebeknya kat. Boleh. Bebek yuk. Fokus lah, besok dah goreng. Sambung. Terus apa? Sambung lo. Jangan keluar, makan nasi. Kau dapat tak sih? Tak dapat apa-apa ini. Coba bayu jadi lah udah. Dah pahala ini. Enggak ya? Gogok banget ini. Lagi tak? Sabun ini. Pengen mana? Aduh, kau mana? Widi, dia bilang pinrabah. Buka ah. Pak kontak. Widi, mic nih mati dulu. Enggak ya?